nanti jelas historisnya. Nah, proses RUU revisi Undang-Undang Penyiaran itu adalah dilakukan antara pemerintah dan DPR. Kemudian undang-undang ini revisinya sejak pertama jadi inisiatif dari DPR. Satu prolegnas program legislasi nasional itu 5 tahun panjangnya, satu kabinet ya. Jadi sejak prolegnas pertama sampai sekarang udah hampir 3 prolegnas undang-undang penyiaran tidak pernah selesai. Padahal yang dibahas hanya satu pasal, pasalnya tentang salah satunya ya migrasi dari analog ke digital. Padahal pasal itu adalah satu pasal migrasi analog ke digital yang menjadi landasan hukum untuk pindah dari analog ke digital. Orang lain sudah dapat bonus migrasi analog ke digital, kita hanya berkutat dalam aturan main undang-undangnya. Nah, alhamdulillah nih, Presiden punya terobosan yang intinya untuk undang-undang ini banyak sekali di kita. Satu sama lain banyak yang tidak sinkron. Khususnya dalam upaya investasi dan penyederhanaan perizinan, proses investasi dan membuka lapangan kerja ini antara undang-undang satu dengan yang lain banyak yang tidak sinkron. Akhirnya ada yang mungkin teman-teman mengenalnya Omnibus Law, tapi terakhir kita tetapkan bentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini salah satunya kita memasukkan pasal-pasal yang untuk mendukung proses kemudahan berusaha. 3 undang-undang kita masukkan. Kebetulan di Kominfo ini ada undang-undang telekomunikasi, pos, dan penyiaran. Ini khusus yang tadi untuk kemudahan investasi dan kemudahan berusaha, kita masukkan pasalnya. Jadi tidak semua di pasal-pasal di Undang-Undang Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran yang dirubah. Khusus penyiaran, kita hanya mengusulkan satu pasal. Pasal yang sudah dibahas bertahun-tahun sejak 2007, itu pasalnya hampir sama aja. Intinya pasal ini ada ya, bahwa pengaturan migrasi analog ke digital ini diatur di dalam pasal 60A di Undang-Undang Cipta Kerja. Titik poin pentingnya adalah sejak ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja ini ditetapkan 2 November 2020. 2 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, siaran TV analog dihentikan dan berpindah ke siaran TV digital. Jadi paling lambat 2 November 2022, siaran TV analog ini sudah dihentikan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja udah keluar dan itu benar-benar poin utama untuk menjadi landasan hukum migrasi analog ke digital yang diperjuangkan oleh pemerintah dan industri bertahun-tahun. Kemudian peraturan pemerintahnya di aturan di bawahnya sudah kita tetapkan juga. Ada peraturan nomor 5 tentang perizinan kemudahan berusaha, kemudian peraturan pemerintah nomor 46 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran. Isunya ini lebih teknis dan tentang perizinan juga ada di sini. Terakhir, kita sudah tetapkan peraturan menteri yang lebih detail ya. Peraturan menteri yang lebih detail dari peraturan di atasnya. Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran. Jadi
secara overall aturan main undang-undangnya komplit, sempurna. Apa yang diatur dalam undang-undang penyiaran? Satu, masalah kemudahan untuk berusaha. Jadi tadi Pak Santoso, mungkin teman-teman TV lokal mengalami nih. Saya juga masuk ke penyiaran puyeng. Saya mikir berapa kali itu. Jadi ketika masuk ke penyiaran, dulu izin tuh hanya 105 hari. Tapi pada kenyataannya nggak ada tuh yang selesai 105 hari. Kadang-kadang ulang tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan nggak jelas ya. Jadi ketika saya masuk, waduh ini kacau banget nih proses perizinannya kok ribet banget. Itu yang kita sederhanakan, proses perizinannya. Dulu ribet banget karena proses birokrasinya hampir 12 paragraf. Itu kita terobos dan kita ciptakan proses izin yang sederhana. Jadi seperti itu. Kalau dulu ada namanya izin prinsip, ada forum rapat bersama, ada macam-macam tuh birokrasi. Sekarang tidak ada izin prinsip. Jadi langsung permohonan izin baru itu langsung ke menteri, difilternya di kalau dulu ada namanya uji coba siaran, sekarang uji laik operasi penyiaran. Jadi filternya izin baru itu di situ. Nah, sistemnya juga simpel. Simpel kenapa? Sistemnya adalah deklarasi. Bikin surat pernyataan bahwa saya berjanji persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan program siaran sudah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang. Tanda tanganlah saya sebagai pemohon izin. Itu konsekuensinya kalau bohong udah aturan mainnya, kalau bohong udah tahu ada konsekuensi sanksinya. Kalau dia memalsukan berarti pidana. Jadi konsekuensinya pemohon itu harus jujur pada saat mengajukan. Prosesnya simpel, masukkan ke aplikasi, kemudian setelah memenuhi syarat ULO. ULO itu simpel, uji laik operasi. Jadi sistemnya yang kita uji itu ada sistem penyiarannya jalan atau enggak. Seperti itu. Dan harus memenuhi syarat. Itu hanya 1 hari selesai. Dulu bertahun-tahun, sekarang insya Allah 1 hari selesai dengan proses IT. Satu itu, kemudian berusaha. Jadi ketika saya mau mengajukan investasi di bidang penyiaran, karena benar-benar saya yakin akan investasi, udah melihat model bisnisnya, kompetisinya, saya masukkan. Dan begitu masuk, saya udah siap semua. Izinnya bisa keluar, izin keluar ya udah SDM bisa dicari segala macam. Nah, yang kedua adalah masalah badan hukum. Badan hukum di penyiaran itu di Undang-Undang 32, kasihan banget di zaman sekarang semua orang atau semua perusahaan udah merambah kemana-mana. Dulu penyiaran itu bidang usahanya hanya penyiaran saja, toh nggak boleh bidang usahanya apa-apa. Ketika mau bikin production house harus punya akta baru. Kalau mau membuat konten kreator harus punya badan baru. Kalau dia harus membuat support terhadap lembaga penyiaran harus badan. Nah, yang itu hanyanya kita coret sehingga badan hukum penyiaran ini bisa merambah kemana-mana dan bisa berkompetisi di era yang sekarang ini tidak mungkin industri penyiaran berdiri sendiri. Nah, 2 itu. Yang ketiga adalah masalah kita mempertahankan asing. Asing itu hanya 20%. Itu mau dirubah kita pertahankan 20%. Dan terakhir yang tadi, pasal tentang migrasi analog ke digital. Itu hanya 1 pasal. Jadi ini dasar hukum yang ingin saya sampaikan ke teman-teman.
biar menjadi paham semua dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunnya kita sudah siap untuk migrasi dari analog ke digital. Nah, sebelum ke ini ya, ke tahapan ASO. Tadi kan paling lambat 2 November 2022. Tapi sebelum itu tapi nanti di belakang lah kita sampaikan ada yang tadi jadi pertanyaan teman-teman semua. Gimana nih TV lokal? Gimana nih penyelenggara infrastruktur? Jadi nanti saya jelaskan di belakang ya, biar lebih clear. Nah, tadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu ditetapkan 2 November 2022, paling lambat. Jadi kita bikin tahapan ASO. Jadi penghentiannya itu dibikin bertahap. Semua negara di seluruh dunia, untung kita historisnya ada. Semua negara dibuat dengan tahapan ASO ini. Nah, untuk Indonesia, kita dibagi menjadi 5 tahapan ASO. Yang pertama, tahap 1, 17 Agustus 2021. Tinggal sebulan lagi ya. Ada 6 wilayah layanan. Nanti mungkin teman-teman kalau detailnya bisa lihat di Peraturan Menteri nomor 6. Itu bisa di-download di websitenya Kominfo. 6 wilayah layanan itu mana aja? Yang pertama itu adalah hampir semua daerah perbatasan. Kepri, kemudian daerah Tarakan, Kalimantan Utara, kemudian Kalimantan Timur, kemudian ada juga Aceh sebagian, kemudian Banten. Kok Banten bisa ya? Jadi tahapan ASO ini kita bikin dengan referensi pertama daerah yang sedikit TV analognya. Jadi kayak Kaltara itu paling 1, Kalimantan Timur paling berapa gitu. Jadi kita list gitu. Populasinya kita juga tadi supaya jangan sampai berdampak kepada masyarakat. Jadi kita lihat populasinya sedikit dan kemudian daerahnya kayak di Banten. Banten itu Pak Santongko mungkin punya juga TV di Banten. Di Banten itu hanya 3 TV analognya. Padahal dia dekat banget. Saya ke Banten itu hanya sejam dari Jakarta udah nyampe Banten. Tapi TV analognya cuma 3. Seperti itu. Jadi kita bikin simulasi tahapan ASO itu seperti itu. Dari daerah-daerah yang terpencil dulu, kemudian baru beralih terus dan puncaknya nanti di tahap 4. Tahap 4 ini 17 Agustus 2022. Itu orang yang dikatakan kota Nielsen. Saya juga bingung ini kok bisa ada kota Nielsen di Indonesia. Harusnya kota-kota di Indonesia aja. Kota-kota besar yang secara populasi itu hampir 70% menguasai di seluruh Indonesia. Dan iklannya hanya ada di 11 kota itu, termasuk Makassar. Cuma Makassar itu, jadi tahapan 1 17 Agustus, tahapan 2 ini 31 Desember, kemudian tahapan 3 31 Maret, di tahap 2 saya nggak tahu, nanti coba lihat di belakang saya akan paparkan juga Makassar masuk nggak. Makassar itu kalau nggak salah masuk di tahap 3, 31 Maret 2022. Kenapa masuk di tahap 3? Tahap 3 ini adalah hasil seleksi MOOC yang kemarin diumumkan bulan Mei yang lalu. Jadi targetnya 31 Maret, tapi berdasarkan proposal pemenang seleksi MOOC, ini akan dipercepat. Mungkin Desember bisa bareng-bareng dengan tahap 2.
ini akan selesai ASO-nya. Karena proposal dari pemenang seleksi MOOC itu adanya dipercepat. Kemudian 17 Agustus. Nah, harapannya pemerintah berharap nih pada saat ulang tahun kemerdekaan tahun depan sebagai hadiah ulang tahun, di mana negara lain sudah selesai ASO-nya, migrasi ke digital. Mudah-mudahan di 17 Agustus 2022 ini kita bisa setara dengan negara-negara lain yang sudah pindah dari analog ke digital. Tahap 5 ini sebenarnya cadangan aja. Cadangan kalau misalkan ini ada geser-geser bisa di tahap 5 sebagai cadangan. Termasuk juga tahap 5 ini ada 11 kota yang kalau di kota-kota besar ini tidak migrasi ke digital, ada 11 kota yang terkunci. Terkunci itu frekuensinya nggak bisa dipakai karena masih diduduki di TV-TV analog. Nah, itu tadi tahapannya. Kemudian tadi ada pertanyaannya banyak banget, dan ini dengan satu slide ini sebenarnya mudah-mudahan bisa kejawab semua tadi pertanyaan. Masalah infrastruktur. Nah, saya ingin tanya, apakah di zaman sekarang infrastruktur itu menjadi value penting nggak buat perusahaan? Buat value perusahaan teman-teman gitu. Perusahaan gede-gede, telekomunikasi sekarang udah nggak megang infrastruktur lagi. Mana ada sekarang yang paling hebat di dunia punya infrastruktur? Google punya infrastruktur, Facebook punya infrastruktur nggak? Semua media-media digital tidak ada yang punya infrastruktur. Kalau dulu bangga bisa dimasukkan dalam referensi perusahaan pada saat IPO itu naik nilai perusahaan. Sekarang infrastruktur nggak ada apa-apanya. Sekarang bangga kalau misalkan Celebes TV viewernya bisa nyampe jutaan gitu. Itu yang jadi value. Jadi infrastruktur nggak ada. Semuanya infrastruktur sekarang udah kolaborasi. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah infrastruktur sharing. Mana ada di luar negeri infrastrukturnya satu-satu. Lihat, jangan jauh-jauh ke Singapura atau ke Malaysia. Lihat, towernya masing-masing punya tower nggak? Radio, TV, seluler, apapun yang punya tower, apakah berdiri satu-satu? Nggak ada tuh negara lain, kecuali di Indonesia. Indonesia itu kadang-kadang saya malu. Kalau teman-teman lihat di laporan migrasi analog ke digital dari ITU, yang dipampangkan di bukunya itu, hutan tower, termasuk sekarang. Kabel di mana-mana, tower di mana-mana. Lucu nggak? Bagus nggak gitu? Nggak zamannya lagi sekarang ada kabel bergelantungan. Nggak ada tuh di negara lain. Orang luar mungkin ngetawain kabel sekarang, ya Allah, di mana-mana. Terus belum tower di mana-mana. Itu mubazir, sangat-sangat mubazir. Cost-nya luar biasa. Coba di Makassar, bikin satu tower. Hebat tuh kalau bikin satu tower di Makassar, kemudian satu tower itu dipakai rame-rame oleh televisi, radio, telekomunikasi. Itu bahkan efisien. Dijadikan objek pariwisata. Lihat, ada Tokyo Tower. Nggak ada tuh tower-tower. Itu tujuannya. Kita buat Undang-Undang Cipta Kerja ini, infrastrukturnya biar satu cukup. Bisa sharing gitu. Seperti itu. Jadi infrastruktur multiplexing itu yang tadinya jumlahnya banyak bisa dibuat
lebih simpel. Nah, setelah infrastruktur multiplexing ini siap, alhamdulillah sekarang di 34 provinsi, kalau dulu hanya TVRI, memang TVRI disupport oleh pemerintah ya. Sekarang kalau TVRI saja tidak akan bisa cukup untuk menampung TV-TV yang ada di Indonesia. Ini yang kedua nih. Ini program siaran TV digital atau TV-TV analog yang ada di Indonesia. Tahu nggak teman-teman, berapa jumlah TV analog yang ada di Indonesia? Kalau di luar negeri cuma 20 paling banyak. Jumlah di Indonesia berapa? Dulu hanya TVRI yang ada. Setelah itu tambah lagi 5. Setelah itu dituntut semua provinsi ingin punya TV-TV lokal. Akhirnya jumlahnya berapa sekarang? 8 TV ada di Indonesia. Kok jadi 701? Ya kalah kompetisi lah. Karena ini berdasarkan market. Dari awal ini polanya udah salah menurut saya sih. Dari pandangan sisi saya. Saya harusnya dulu tidak perlu dibuka sampai sebanyak 700 TV ini. Cukup 5 TV udah cukup sebenarnya. Seperti di negara-negara lain. Sekarang udah 701. Ini TV yang paling banyak di seluruh dunia. Jangankan TV-TV lainnya. Makassar aja mungkin tadi kalau misalkan jumlah TV-nya ada berapa MUK ya? 4 MUK kali 8, 32. 32 TV itu udah kalah tuh. Malaysia, Singapura, atau Amerika lah kalah lah dengan TV-nya Makassar kalau ini jadi nih. Jadi program tugas infrastruktur selesai, program siaran yang 701 itu harus dipindahkan ke infrastruktur digitalnya. Tadi Pak Santoso sudah sampaikan. Jadi di aturan undang-undang atau PP-nya dan peraturan menteri lebih detailnya, tolong dipelajari ya. Klasifikasinya untuk digital ini, TV digital, atau radio nanti ya ke depan. Jasa radio dan jasa televisi itu dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama infrastrukturnya, infrastruktur digital. Yang kedua adalah program siarannya. Yang ketiga ada satu lagi klasifikasi izin baru, namanya layanan tambahan. Jadi di digital itu ada, nanti akan berkembang. Jadi seperti itu. Nah, ini yang dijamin. Tadi Pak Bambang Santoso benar. Kita akan jamin 701 TV analog yang ada sekarang itu pasti dijamin oleh pemerintah. Dia akan bersiaran di digital. Selama izinnya ya, izinnya benar-benar tidak ada masalah. Seperti itu. Yang penyelenggaraan multiplexing juga tidak semena-mena. Nanti di belakang saya jelasin. Oke ya, yang kedua TV-TV analog ada 701 harus dipindahkan ke multiplexing. Ketiga adalah yang tadi disebut-sebut tuh. Jumlah TV masyarakat di Indonesia berdasarkan survei Kompas tahun lalu sama kerjasama Litbang itu masih tinggi ya, hampir lebih dari 50 juta penduduk itu masih menggunakan TV analog. Nah, tadi Pak Bambang udah sampaikan atau teman-teman, kalau TV analog apakah mereka masyarakat harus gusar, harus beli TV baru? Tidak perlu. Cukup ditambahkan set-top box atau decoder. Harga decoder ini benar nggak mahal? Dulu sebelum COVID ini harganya 150.000, sekarang merangkat karena ada kekurangan chipset,
karena perang dagang Amerika dan Cina itu, barang elektronik sekarang agak susah untuk mendapatkan chipset, salah satunya set-top box. Sekarang di pasaran, tadi bilang, langka nih di Makassar, langka. Sekarang mudah, beli set-top box tuh nggak perlu di pasaran aja. Kemarin saya diskusi dengan vendor, hampir seluruh vendor ada hadir. Mereka udah menyampaikan bahwa vendor support masalah set-top box ini di seluruh Indonesia. Jadi nanti tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4, tahapan 5 itu masyarakat jangan khawatir. Dan yang tidak akan habis-habisnya adalah dibeli di online, di marketplace. Harganya hampir sama. Kemudian dari vendor menyampaikan kemarin waktu webinar, mereka bilang ongkos kirim di marketplace, beli di misalkan Tokopedia, beli-beli, Shopee, atau apapun juga yang ada di Makassar, ongkos kirimnya gratis. Jadi kalau Makassar atau daerah sana, Bone, misalkan daerah situ ada toko online, beli aja, ongkos kirimnya rata-rata harganya 200.000, paling besar 300.000. Kok murah? Pak Geri bilang murah. Iyalah. Coba bayangkan. Ini tadi moderator menyampaikan. Moderator sebulan berapa sih habis pulsa? Saya ingin tanya. Perkiraan saya habis masyarakat itu 200 sampai 300.000 sebulan. Cukup banyak ya. Iya, set-top box cuma 200.000. 200.000 dipakai untuk satu keluarga. Sampai set-top box-nya mati baru ganti lagi. Kalau teman-teman moderator pulsa 200.000, 300.000 buat sebulan untuk dirinya sendiri. Kemudian tadi apalagi ini anak muda nih dua-duanya. Begitu lihat handphone bagus sedikit, handphone lama udah lirik-lirik tuh. Harganya berapa? Minimal nambah lagi 1 juta, 2 juta. Harga set-top box ini buat satu keluarga gitu. Jadi seperti itu. Jadi bantuan set-top box ditanya tadi. Pak Geri, pemerintah mau ngasih bantuan nggak set-top box ke masyarakat miskin? Apakah seluruh penduduk harus dikasih set-top box? Subsidi. 200.000 aja misalkan saya lihat tuh tadi. Saya lupa namanya ya, moderatornya. Apakah perlu dikasih set-top box juga? Padahal beli pulsa aja udah bisa 300.000. Nah, set-top box ini subsidi untuk keluarga miskin jelas pasti dijamin. Sumber set-top box ini, subsidi ini ada 2 di peraturan pemerintah itu. 1 dari pemenang MOOC tadi, yang kolom pertama infrastruktur multiplexing itu diwajibkan dia ketika mengajukan seleksi MOOC diwajibkan untuk subsidi set-top box. Itu bervariasi. Seperti itu. Kalau misalkan set-top box yang berasal dari swasta atau multiplexing itu kurang, pemerintah akan melengkapinya, menambah dari dana APBN. Nah, data jumlah keluarga miskin di seluruh Indonesia berdasarkan data BPS 27 juta ya, 700.000. Kalau misalkan kita anggap satu keluarga itu 4 orang, ibu, bapak, anak 2 ya, KB ya. Berarti satu keluarga kan 4. Nah, tadi dibagi 4 aja lah. Ya, asumsi 6,7 juta keluarga miskin yang harus disubsidi oleh penyelenggara MOOC dan pemerintah. Itu yang akan disubsidi itu seperti itu. Untuk tahapan 1 atau tahapan 17 Agustus, insya Allah teman-teman lembaga penyiaran penyelenggara MOOC ini udah komitmen, mereka sudah persiapan untuk
pengadaan set-top box, mudah-mudahan segera, karena ada pandemi nih, harusnya udah dibagikan 17 Juli ini udah mulai didistribusikan ke tahapan 1. Jadi tahap 1. Makanya kita bikin tahap-tahap tersebut. Jangan khawatir keluarga miskin ini tidak dapat. Nah, saya dengan Pak Santoso itu diskusi lama nih masalah ini. Apakah perlu set-top box atau langsung ke TV-nya? Masyarakat ini punya TV aja, TV digital gitu. Nah, saya diskusi dengan Pak Santoso dan saya sampaikan ke vendor-vendor ini. Saya bilang ke vendor, vendor, berapa sih ukuran TV yang paling kecil yang dapat dibuat? Vendor itu menyatakan ukuran TV 22 inch udah bisa digital. Saya bilang lagi, saya tanya lagi, berapa sih harganya? Bisa nggak 1 juta atau di bawah 1 juta? Waktu itu rapat dengan vendor, sangat mungkin katanya. Ini sebelum ini ya, kasusnya sebelum kelangkaan chipset ini. Oke. Kalau kita trade-in tuh tukar-menukar, tukar tambah ya. Kalau HP udah biasa lah, udah biasa tukar-menukar tambah. Dan di barang elektronik juga ini harus biasa sebenarnya. Jadi tadi ada sekitar 50 juta ya TV analog. Kalau sistemnya trade-in, tukar tambah, udahlah TV analog yang lama dihargain oleh vendor itu misalkan 150 atau 200.000, tergantung ya apakah TV-nya masih bagus atau enggak. Kemudian harganya misalnya 1 juta, ya udah dianggap sebagai DP-nya cicilan 100.000 misalnya atau sampai 12 bulan. Buat keluarga menengah ke atas itu udah murah, dapat TV digital. Seperti itu. Itu yang Pak Santoso dengung-dengungkan dan vendor kemarin udah bilang, iya dia mungkin di tahun depan, di awal tahun depan mereka udah mulai trade in, tukar menukar TV digital yang ukuran 22 inch. Okay. Kemudian sosialisasi yang tadi. Jadi sosialisasi ke masyarakat itu bukan tugasnya pemerintah aja. Jadi tugasnya pemerintah, tugasnya KPID, tugasnya Balo Monitoring, tugasnya kita semua. Tapi yang diutamakan adalah intinya adalah kayak TV selebes nih. Ya. Jadi TV selebes itu masyarakat nonton TV analog selebesnya kan pasti nonton ya. Bagaimana dia masyarakat yang nonton TV selebes itu tahu bahwa selebes mau pindah ke digital? Kalau di TV selebes tidak ada sosialisasi. Iya kan? Jelas itu. Jadi kalau 701 TV analog itu sosialisasi tiap hari minimal 3 kali, pemerintah sebenarnya nggak susah-susah. Orang nonton yang ditonton adalah TV analog kok. Kalau masyarakat nonton TV, kalau TV-nya mati ya tanggung jawab. Harusnya TV selebes tuh nggak mensosialisasikan, mau dimatikan kok nggak sosialisasi. Salah siapa gitu? Harusnya. Kalau saya sebagai TV selebes, supaya viewernya tadi viewernya ikut terus, saya akan sampaikan bahwa misalkan Selebes TV ini siaran analognya akan dihentikan bulan Maret tahun 2022. Oke. Dari sekarang nih disampaikan. Oke. Jadi nanti akan dimulai di tahun 2022 tepatnya di tanggal 31 Maret. Nah, ini kita bicara juga Pak terkait dengan digitalisasi ya kan, migrasi dari analog ke digital ini gitu. Sepertinya ini penyewaan betul menjadi hal yang betul. Ini saya mau masuk ke sana tuh. Jadi tadi ini pilarnya nih. Pilarnya sosialisasi. Jadi TV analog ini benar-benar yang selebes TV, Fajar TV, semua 700 TV kalau benar-benar sosialisasi di TV-nya, pasti penonton TV selebes dikasih tahu pasti tahu. Oh, 31 Maret 2022
akan dihentikan siarannya. Gimana cara menggunakannya? Itu bisa digunakan melalui sosialisasi. Nah, ini baru nih masuk ke harga ya. Ke tadi ya. Sambil saya jelaskan, di sini ada di Sulawesi ini, Sulawesi Selatan, karena ini ada bicara, ada sampai 8 wilayah layanan. Jadi kalau bentar ya, saya agak gelap nih. Sulawesi Selatan 1 ini Takalar, Goa, Maros, kemudian Pangkajene, Kepulauan, Kota Makassar. Jadi masuknya 31 Maret 2022. Kemudian Sulawesi Selatan 5. Di sebelah kiri ada petanya ya. Luwu Utara, Kota Palopo, 17 Agustus 2022. Kemudian hampir semuanya 17 Agustus ya. Sama ada yang terakhir itu tidak terdampak ASO yang 2 November 2022. Jadi seperti ini posisinya. Dan kalau teman-teman bilang, gimana nih saya di Makassar atau di Bone udah ada MOOC-nya atau program siaran yang digital, tinggal aplikasinya bisa di-download di Android, Google Play, ada sinyal TV digital. Kalau di iPhone ada sinyal TV digital, udah masuk aplikasi itu. Bisa ketahuan MOOC-nya siapa yang udah on, program siarannya sudah on berapa, powernya, strength-nya udah berapa. Nah ini nih, tadi yang dipertanyakan masalah formula tarif ya. Iya. Jadi ini Sulawesi Selatan, TVRI 17 tadi 17.500.000 untuk per megabitnya ya. Jadi sekitar 30. Ini adalah harga batas atas. Kalau kita nginap ya di hotel, pasti pas bit rate-nya misalkan saya nginep di Makassar. Hotel yang paling mahal di Makassar misalkan asumsi 1 juta. Lihat di internet. Ketika saya telepon, saya mau nginep 2 hari, 3 hari. Oh, harganya ternyata 750.000. Ada diskon. Ada dong diskon. Jadi TVRI itu aturan PNBP-nya diatur dalam peraturan pemerintah khusus PNBP. Tapi harga diskonnya diatur oleh direksinya. Saya ikut bahas tuh. Jadi diskonnya bisa dari 100% sampai 0%. Untuk komunitas itu di TVRI ada diskon sampai 60%. Kemudian tadi kekhawatiran misalkan dari Bone, itu ada aturan zonanya. Zona yang kota besar dengan zona yang kecil itu ada perbedaan harga. Itu harus diskusi dengan penyelenggara MOOC-nya. Jadi di aturan tarif itu ada zona 1 yang paling mahal ya. Kayak Jakarta, kemudian Jakarta dengan Makassar juga beda. Jakarta, Surabaya itu ada tarifnya sampai 5 zona gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman. Ini nanti saya share ya ininya bahannya ke teman-teman biar dipelajari. Ini yang Sulawesi Selatan. Ini yang Sulawesi Selatan 6 tuh harganya 8,5 juta per bulan. 10 juta per bulan di Sulawesi Selatan 2. Baik, kok beda-beda ya? Bentar, saya tanya. Kok beda-beda ya antara MOOC yang satu dengan... Jadi di Peraturan Menteri Nomor 6 ada formula tarif. Ya. Kalau bangun infrastruktur harganya 1 juta, formula tarif itu ngitungnya 1 juta. Kenapa beda-beda? Infrastruktur TVRI itu dibelikan oleh pemerintah infrastruktur yang paling canggih, paling bagus dibandingin beberapa swasta. Seperti itu. Jadi kalau dilihat kok swasta segini. Ada juga yang harga sewa tarifnya swasta lebih rendah dari TVRI. Tapi rata-rata di seluruh Indonesia TVRI lebih murah.
dan harga diskonnya juga macam-macam. Berarti memang ada perbedaan tarif, Pak, ya? Untuk Iya, betul, betul. Seragaman gitu Betul. ya. Nah. Betul, tidak seragam. Jadi kayak kalau Mbak punya infrastrukturnya harganya kelas sedang, ya harganya sedang. Yang premium ya premium. Ya. Kayak kita inilah langganan HP ya, seluler. Kalau harganya premium kan beda dengan harganya yang biasa-biasa aja, standar. Baik. Nah, ini nih. Jadi tadi kan ada pertanyaan, waduh, kacau nih, saya punya infrastruktur nanti dimain-mainin kalau misalkan sewa. Jadi tadi udah disampaikan. Pokoknya baca di peraturan Menteri nomor 6. Kita udah best practice dengan negara lain supaya penyelenggara MUK itu tidak memainkan tarif. Ya. Ya. Satu, di infrastruktur itu ada penyelenggara program siaran yang tadi tidak punya perlu infrastruktur ya. Satu infrastruktur yang digital itu bisa sampai 12 atau 13 SD ya. Nah, standar. Yang kemudian penyelenggara infrastrukturnya hanya TVRI dan swasta. Kemudian ada masyarakatnya. Nah, ini kita benar-benar ngatur penyelenggara MUK-nya, tidak semena-mena. Satu, yang punya penyelenggara infrastruktur itu diatur apanya. Satu, parameter teknisnya diatur. Tidak mungkin saya sebagai penyewa dengan misalkan infrastruktur itu punya konten juga, kualitasnya beda. Enggak bisa itu. Kalau multiplexing memberikan kualitasnya beda, itu kacau itu. Satu MUK bisa kacau. Yang satu kadang-kadang hidup, kadang-kadang enggak. Itu Baik Pak Giri, ini karena kita terbatas Terbatas oleh waktu. waktu ya, kita mau dengar dulu ya, Ini ada beberapa masukan-masukan juga mungkin dari CEO Selebis Media Olahraga, ada Bapak Andi Suruji. Ya, kita akan sama-sama dengarkan juga karena kita tahu. Boleh, silakan. Sekarang kan sudah genap usianya ke 10 tahun. Jadi mungkin kita dulu bagaimana penyampaian dari Bapak Andi Suruji, silahkan. Ya, silakan Pak Andi Suruji selaku CEO dari Selebes Media Olahraga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Geri, terima kasih banyak ini Pak menjadi narasumber untuk memperterang apa yang gelap itu. Terima kasih kepada Pak Santoso, teman saya, dan beberapa narasumber yang tidak bisa sebutkan satu persatu, dan terima kasih semuanya partisipasinya dalam acara ini, karena kita sengaja mengangkat ini Pak, karena saya pikir ini juga menjadi concernnya kita semua sebagai insan penyiaran, baik kami sebagai penyelenggara maupun masyarakat, ya lebih-lebih pada regulator dan komisi. Kita sangat intens juga berkomunikasi dengan KPUD. Juga kita sudah melakukan persiapan seperti yang dilakukan oleh teman Fajar tadi, Pak Yusuf. Kita juga sudah menyurat ke TVRI untuk kita ikut bersama-sama dalam program pemerintah ini, migrasi dari analog ke digital. Mudah-mudahan pada hari ini ada harapan dari apa yang dijelaskan tadi Pak Santoso,
dari Pak Geri juga sendiri ada harapan bahwa sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran. Nah, saya kira memang menjadi kunci adalah bagaimana TV daerah ini mempersiapkan dirinya untuk migrasi, karena saya kira tantangan yang lebih berat bukan pada saat migrasinya, tetapi ya migrasi itu berat, menyiapkan mengganti peralatan, perlu investasi dan sebagainya, itu saja cukup berat, apalagi dalam kondisi seperti sekarang belum jelas kapan berakhirnya kondisi serba sulit sekarang ini akibat pandemi. Tetapi jauh lebih berat nanti setelah kita bersiaran digital, bagaimana sustainability dari bisnis ini, karena saya kira kompetisi menjadi lebih dinamis, karena bagaimana orang berlomba-lomba untuk seperti yang dikatakan Pak Geri tadi, viewers yang akan menjadi kunci dari value sebuah lembaga penyiaran. Nah, mudah-mudahan kami tentu berharap bahwa asosiasi maupun Kominfo maupun KPID terus melakukan pembinaan dan berkomunikasi dengan kita, sehingga apa yang dihadapi oleh lembaga penyiaran lokal, TV lokal ini, Fajar, Celebes, benar-benar bisa sukses, bisa ikut dalam timetable yang telah disepakati ganti nomor paling ini. Dan baru ya, hingga saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Geri, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak dari TVRI, dari Fajar, Pak Yusuf, dari KPID, dan pengamat ada Pak Sony. Terima kasih Pak Sony, banyak memberi kita masukan juga Pak. Dan terima kasih, spesial terima kasih atas ucapan dan doanya terkait ulang tahun Celebes TV yang hari ini genap 10 tahun. Jatuh bangun mempertahankan bisnis ini Pak. Tapi antusiasme kita tidak mengalahkan kondisi yang kita hadapi, sehingga kita masih bisa bertahan. Semoga antusiasme itu bisa terus terjaga di kalangan teman-teman ini, sehingga apa yang menjadi cita-cita dari owner, dari pendiri, kita bisa pikul bersama-sama. Saya kira itu dari saya Pak, dari Celebes TV mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Andi Suruji selaku CEO dari Celebes Media Olahraga. Dan memang ini terkait dengan migrasi penyiaran digital sangat banyak ya yang harus kita diskusikan lebih lanjut lagi. Sebenarnya ini kita masih mau gitu. Betul. Ya, masih ingin untuk melanjutkan, tapi kita terbatas waktu. ruang dan juga waktu. Kesempatan kita akan bisa kembali berdiskusi terkait dengan tema bagaimana kita menghadapi era digitalisasi nanti. Betul. Okay. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir bersama kami di hari ini dalam talk show spesial HUT Celebes TV yang ke-10. Ada Bapak Geriantika Kurnia, terima kasih banyak Bapak dari Direktur Penyiaran Kominfo RI. Ada Bapak Bambang Santoso selaku ini ada kita organisasi wartawan. Ada Bapak Amran Aminuddin. Ya, wakil PWI, silakan Mirza. Iya, ada Bapak Amran Aminuddin, SSTPM ASEAN Gov, selaku Kabid Humas Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sulsel. Kemudian ada Koordinator Bidang Isi Siaran Komisioner KPID Sulsel, Bapak Irwan Ade Saputra. Selanjutnya ada Bapak Jati Setio Wahyu, Kepala Stasiun LPP TVRI Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak Muhammad Yusuf AR, Direktur Fajar TV. Kemudian ada Dr. Alem Febri Soni, MSI, pengamat komunikasi. Dan terakhir Bapak Faisal Raditya, selaku Direktur Operasional Matajang TV. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya hari ini. Ya, luar biasa memang di perbincangan kita hari ini ya. Karena memang mau gelap atau terangnya nanti imigrasi ke era digital itu tergantung bagaimana kesiapan lembaga penyiaran itu sendiri. Dan juga jangan lupa ya,
bagaimana support dari pemerintah, dari pihak-pihak terkait untuk bagaimana selalu mendukung, selalu menemani lembaga penyiaran lokal agar bisa tetap survive. Betul. Apalagi nih kita masih berada dalam masa pandemi ini ya. Betul. Jadi harus memang betul-betul ada pendampingan khusus mungkin ya terhadap Penyiaran lembaga penyiaran lokal lokal. untuk bisa tetap bersaing untuk kelangsungan siarannya nanti. Betul. Baik, terima kasih. Saya Dev Febrian. Dan saya Helni pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya para narasumber yang sudah hadir hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Selebes. Selamat, Selebes. Selamat Selebes. Selamat. Fajar juga mantap. Semuanya. Selamat, Selebes. Selamat. Selamat. Selamat Pak Ya, Andi Suruji. Selamat, Selebes. Terima Saya kasih. Selamat ya. Terima kasih Selebes. Ya, Selamat. Selamat, Pak. terima kasih banyak. Bang Ali Suruji, selamat ya. Perlu melihat kondisi apakah perlu penambahan dari jumlah anggota Selamat Dewan Bang Pers Andi. dengan perkembangan situasi dan kondisi yang bakal dihadapi di depan. Saya kira itu. Terima kasih Bung Andri. Baik. Izin live ya. Sekarang dengarkan anak muda. Terima kasih ya, saya live juga.